Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum dimulainya pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen hadir. Yang pertama, Muhammad Idi Prianto, apakah ada? Hadir, Pak. Selanjutnya, Fadur Rahman, apakah ada? Hadir, Pak. Selanjutnya, Puspita Sari. Hadir, Pak. Selanjutnya, Skarayu. Hadir, Pak. Selanjutnya, Rapli, apakah ada? Ada hadir. Setelah pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan konsepsi media pembelajaran. Baiklah, pertama Bapak akan share dulu. Baik, apakah PPT-nya sudah ada? Apakah PPT-nya sudah ada di layar? Sudah Ada. terlihat, Pak. Ini adalah konsep media pembelajaran. Nah, apa itu belajar? Belajar itu yang pertama adalah usaha sadar seorang untuk merubah tingkat laku melalui interaksi dengan sumber belajar. Yang kedua itu adalah perubahan tingkah laku yang dihasilkan bersifat permanen dan ke arah positif. Jadi itu adalah perubahan tingkah laku dapat berupa efektif, psikomotorik, dan kognitif. Ini adalah proses belajar hanya bisa berlangsung jika terjadi interaksi antara si belajar dengan sumber belajar. Selanjutnya itu adalah belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pertama terjadinya proses belajar tidak selalu harus ada orang yang mengajar. Ini adalah kegiatan belajar tak dapat diwakili orang lain, harus dialami sendiri oleh si belajar. Yang ketiga itu mengajar merupakan upaya untuk membuat orang lain belajar. Istilah pembelajaran lebih bermakna bagi si belajar daripada pengajar. Hanya peran utama belajar, guru atau tutor atau widyawara adalah menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar pada si belajar. Baik, slide selanjutnya itu adalah tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa pesan, orang, alat, bahan, teknik, dan lingkungan. Kombinasi bahan atau software dan alat atau hardware dinamakan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga mendorong terjadinya kegiatan belajar. Baik, lanjut adalah alat penggunaan media. Di sini adalah tabel penyajian. Bisa dilihat dalam bentuk penyajian pada verbal. Jadi tingkat pemahaman dan ingatannya adalah 1 dan visual saja itu 3,6 dan visual verbal 6. Selanjutnya adalah pengetahuan manusia. Diperoleh mulai melihat 75%, mendengar 13, merasa, mencium dan meraba itu adalah 12%. Selanjutnya adalah piramida atau pengwujud pengalaman Edgar Dale.
Satunya itu kontribusi media dalam pembelajaran. Pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih berstandar. Kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Selanjutnya itu waktu pelaksanaan belajar dapat dipenuhi dan kualitas pembelajaran dapat ditinggalkan. Ini adalah kondisi dalam belajar. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Jika positif siswa terhadap materi dan pembelajaran dapat ditingkatkan dan peran guru berubah ke arah positif. Next, selanjutnya itu tentang peran media dalam pembelajaran. Pertama, membuat konkret konsep yang abstrak. Contohnya mengetengahkan bagian tertentu yang dianggap penting dan memberikan pengganti pengalaman langsung. Yang keempat itu mendekatkan objek yang sukar atau berbahaya untuk didekati. Yang kelima memberikan pengalaman segi pengamatan menyajikan perbedaan warna secara visual. Itu menyajikan informasi yang memerlukan jarak. Selanjutnya adalah tipe-tipe gaya belajar. Yang pertama adalah tipe auditorial. Tipe ini yaitu belajar lebih efektif dengan cara mendengarkan. Selanjutnya adalah visual. Belajar lebih efektif dengan cara melihat. Dan ketiga adalah kinestetik. Itu belajar lebih efektif jika sambil melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya itu adalah kolaborasi media. Di sini ada tabel. Itu ada audio. Yang contoh medianya itu adalah kaset, audio siaran, radio, dan CD. Selanjutnya itu ada bahan cetak yang contoh medianya itu berupa gambar, atau foto, atau buku, atau model, atau grafis. Yang ketiga itu audio cetak yang contoh medianya itu berupa model cetak dengan kaset, RP dengan bahan penyerta. Selanjutnya itu visual proyek diam yang contoh misalnya itu film bingkai atau slide atau transparansi. Yang kelima itu diam yang contoh medianya itu film bingkai suara. Yang keenam itu adalah visual gerak. Yang contoh medianya itu film gerak tanpa suara atau film bisu. Yang kedua itu audio gerak. Yang contoh medianya adalah video, TV, atau VCD. Yang kedelapan itu objek fisik. Contoh medianya adalah benda nyata, model atau spesimen. Yang spesimen itu komputer, yang contoh medianya adalah multimedia atau e-learning. Selanjutnya itu tentang kegunaan media. Kegunaan media yang pertama itu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua mengatasi keterbatasan ruang dan daya indera. Yang ketiga mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih bergairah. Yang keempat mengkondisikan munculnya persamaan persepsi dan pengalaman. Baik, selanjutnya itu alasan tidak menggunakan media. Yang pertama itu menggunakan media merepotkan. Dua, media itu barang canggih dan mahal. Tiga, tidak tahu media atau tidak bisa menggunakannya. Empat, itu media itu sekedar hiburan, belajar atau serius. Kedua, itu ada media itu pemborosan. Yang terakhir itu dari dulu tidak pakai media banyak juga orang pandai. Baik, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, itu saja pembelajaran pada hari ini. Kalau Bapak salah kata, Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.